Mari kita tuh berdamai dengan diri sendiri. Jadi perhatikan urutannya, ya. Yang pertama itu adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kita selesaikan diri kita sendiri dulu. Nggak usah peduliin dengan orang lain. Nggak usah peduliin. Kita lihat diri kita sendiri dulu. Lalu berikutnya nanti kita berdamai dengan Tuhan, udah pasti. Baru setelah itu kita berdamai dengan orang lain. Nah, jadi 3 hal itu mesti tahu dulu urutannya. Kebanyakan orang gagal dalam hal mengampuni karena apa? Langsung ke posisi 3, berdamai dengan orang lain. Nah, salah. Kita harus bereskan diri kita sendiri dulu. Baru setelah itu, nah ikutin tadi itu ya, seperti tadi yang saya bilang. Contohnya, sekarang berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? Saya mau kasih contoh. Satu, saya membenci bapak saya sudah almarhum. Saya membenci bapak saya itu bertahun-tahun gitu. Ada berbagai macam sakit hati yang numpuk di dalam diri saya. Ada berbagai macam kesalahan yang bapak saya lakukan dalam hidup saya. Salah satunya yang apa itu namanya yang membekas di dalam diri saya itu adalah ketika saya dipukul sama bapak saya. Nggak cuma dipukul, tapi saya di apa tuh namanya ada kekerasan verbal, ada perkataan-perkataan yang itu tuh menyakiti. Padahal pada waktu itu usia saya masih usia sekolah gitu. Nah, apa yang menyebabkan bapak saya itu sebegitu kasarnya sama saya? Bapak saya sebelum bekerja di pemerintahan, bapak saya seorang guru matematika. Nah, kita bisa lihat ya, kalau bapaknya guru, pasti menuntut anaknya mesti pinter kayak bapaknya. Ketika nilai saya jelek, saya nggak dapat ranking, saya dipukul, saya dimaki-maki. Itu membekas di dalam diri saya. Akibatnya apa? Saya menilai bapak saya jelek kan? Saya menilai bapak saya itu nggak punya hati. Akhirnya timbul itu pikiran-pikiran negatif tentang si sosok ini. Karena apa? Menilai yang dilihat. Kita tidak melihat alasannya. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu berdamai dengan diri sendiri? Kita harus tahu, oh bapakku dulu itu kenapa kok mukul aku? Ya karena memang aku bodoh. Kan memang aku nggak belajar. Jadi saya harus menyadari, kita harus fair ya. Kita nggak bisa kalau mau berdamai dengan diri sendiri, jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Tunjuk diri sendiri. Kesalahannya ada di mana? Karena saya nggak belajar, nggak nggak ranking. Sementara bapak saya itu guru. Kan harusnya saya jaga nama baik bapak saya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang harus kita pahami. Bahwa, nah, kalau kita sudah menerima seperti itu gampang buat kita untuk bisa menerima, oh iya ya, karena memang saya begitu kok, saya nggak juara. Kalau aku pintar, nggak mungkin aku dipukul. Bapak saya pasti sayang sama aku. Nah, mulai kita memperkatakan yang baik. Nah, lalu begini, kalau sudah seperti itu, lalu kita berdamainya dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan, kalaupun aku secara akademis aku nggak pintar, tapi aku percaya kepadamu bahwa aku dikasih talenta, dikasih kepandaian, atau dikasih kelebihan itu di bidang lain. Mungkin nggak akademis, mungkin hal yang lain. Nah, itu kan kita harus pahami juga. Nah, kalau kita sudah begitu sama Tuhan, Tuhan itu nuntun kita jadi lebih enak, saudara. Kita jadi Tuhan akan menunjukkan kepada kita kelebihan kita yang lainnya. Karena pada kenyataannya ketika saya kuliah, saya juga dapat nilai bagus kok. Saya cum laude juga. Nah, jadi berdamai dengan diri sendiri itu seperti itu, saudara. Jangan pernah yang namanya kita menyalahkan orang lain. Apalagi, wah nggak bisa lah Kak, dia sudah menghancurkan kehidupan saya. Jadi kayak ada kemarahan yang menggebu-gebu di dalam sini. Maaf saudara, itu bisa menimbulkan sakit penyakit. Berapa banyak saya melayani jiwa-jiwa yang sakit kanker, mereka kena sakit diabetes sampai akut, sampai dipotong kakinya, sampai ini. Karena apa? 99% nggak mau mengampuni. Rugi kan? 10 tahun yang lalu saya pernah melayani seorang ibu, dia sakit jantung yang dia sampai lumpuh. Lumpuhnya itu 15 tahun, saudara. Kenapa? Karena dia ditinggal suaminya menikah lagi. Mukanya udah kosong, pandangannya kosong, nggak tahu harus seperti apa. Karena itu tadi, tidak mau yang
namanya mengampuni. Self terapi. Nah, ini sekarang self terapinya. Namanya self terapi itu dilakukannya nggak sekali, nggak 2 kali, tapi berkali-kali. Yang pertama itu pasti telinga kita itu akan mendengar yang namanya bisikan-bisikan untuk marah, untuk dendam. Hubungan dengan Tuhan itu harus dekat. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan nggak dekat, akan kesusahan sekali untuk menghentikan ini tadi tuh, pendengaran. Jadi para penderita mental, Anda nggak mungkin akan kambuh terus. Ada waktu jeda, ya, ada waktu jeda di situ. Perbanyak dengan doa pujian penyembahan, karena itu ke-triggernya sekian menit nanti. Karena akan berganti-ganti. Penderita bipolar skizofrenia tahu tentang ini. Dalam waktu 5 menit atau 1 jam kemudian bisa berubah. Makanya waktu jeda itu tadi perbanyak dengan doa pujian penyembahan. Minta hadirat Tuhan itu turun. Itu kan ada 2 suara, saudara. Ya, suara Tuhan dengan suara tadi itu intimidasi. Jadi bagaimana cara membedakannya? Makanya tadi saya bilang, selama hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat, kita akan kesulitan untuk menghentikan yang suara ini tadi. Kita memang tadi seperti tadi saya bilang, bahwa bukan berarti kalau yang saya ajarkan ini kita nggak butuh psikiater, enggak juga. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Kenapa pada waktu itu saya tidak lagi pakai psikiater? Karena saya sudah bertahun-tahun, Pak. Lebih dari 30 tahun saya nggak pulih-pulih. Nah, biayanya juga udah gede banget. Dan saya minum obat sudah berkali-kali. Jadi itu bisa merusak ginjal, organ tubuh saya lainnya. Jadi saya nyerah sama Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Dan ternyata memang sesimpel itu yang Tuhan ajarkan kepada saya setelah sekian puluh tahun lamanya. Saya lepas dari psikiater, saya lepas dari obat. Jadi Tuhan mengajarkan kepada saya sendiri bahwa saya harus lebih banyak melakukan pujian penyembahan. Ya, jadi saudara kalau mau pulih dari sakit mental, Anda harus betul-betul membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan.